Oke, halo, selamat sore, Hawari. Selamat sore. How are you today? Yes, Eh, ready. Gimana? Nggak ada. Oh ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Tapi Miss mau tanya nih, kemarin belajar tentang apa saja, Hawari? Tentang apa sih namanya? Ya, kemarin, Itu yang urutan yang urutan. Terus, itu aja. sama yang BB apa ya? Nikah apa gitu ya? BAB Ada, itu yang menjumlahnya dari yang yang lebih enak. oke, ada kesulitan Ada di mananya? di itunya lah eh bukan sih di soal yang di Oh, platform. di platform, oke. Bentar ya. Hari ini, Itu aja tinggal di sini. hmm, udah kelihatan belum ya share screen-nya? Belum, Belum? Ini udah? belum. Hah? Masih buat item. Hitam. Nah, udah. Oh, udah, oke. Nah, di topik 7 ini kita akan awali lagi dengan perhitungan lisan dulu nih. Nah, mari kita ingat bagaimana penjumlahan dilakukan dan mengurangkan bilangan dua angka dengan bilangan bulat dua angka. Nah, misalnya kita punya soal nih, 29 tambah 50. Kemudian ada 84 tambah Udah bisa. 60. Jawabannya kira-kira berapa? Apa? Jawabannya kira-kira berapa? Tapi 29. tadi kalau dengan ada adekku nih loh. Oh iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Apa tadi Oke, soal? ulang ya. Kita mau menjumlahkan 29 tambah 50. Harusnya 79. Oke, 79. Next, yang ini bagaimana? Ini, ini mah Oke. itu 60 tambah 40 kan tiga, bentar. Mm-mm. Berapa ini? Berarti 8 tambah 6. 80 dulu dikurang 60. Ini kurang ya? Nah, ini kurang. Ini 80 kurang 60. Jadinya 20. Baru yang empatnya ditambah atau dikurang juga? Tambah Ya, jadinya 20. 24. Oke. Nah, kalau ini bagaimana? 37 ditambah 6. 27 ditambah 6. Hmm, Itu 43. 23. Oke, yang ini 70. 70. Nah, 70 ini dikurang. By the way, dikurang. Oh, ini kurang. Ya, hasilnya 56. Hmm. Oke, yang ini bagaimana kita mengingat sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan. Kalau komutatif itu sifat pertukaran tempat ya. Kalau misalnya satu tambah 2 itu sama dengan 2 tambah satu, ya kan? Nah, kalau asosiatif itu bagaimana? Kalau Itu aku agak nggak betul. belum ngerti ya? Oke, bentar ya. Misalnya gitu. Kita ulas lagi ya, biar lebih paham. Nih, kalau komutatif, komutatif. Kalau komutatif itu atau dia pertukaran tempat.
Kalau komutatif itu seperti ini, misalnya kita punya 1 tambah 2 nih, itu sama saja dengan 2 tambah 1, seperti yang ini. Ya nggak? Ini Hmm. komutatif. Nah, kalau asosiatif itu seperti apa? Asosiatif itu seperti ini. 4 tambah 2 tambah 3. Asosiatif itu pengelompokan. Kalau komutatif pertukaran, kalau asosiatif pengelompokan. Bisa dibedakan? Apa? Kalau kalau komutatif itu pertukaran tempat, kalau asosiatif itu pengelompokan. Kita kelompok. Contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya soal nih 4 dalam kurung 2 tambah 3. Itu akan sama hasilnya dengan kalau misalnya kita kelompokkan 4 tambah 2 dulu, baru nanti ditambah 3. Itu sama aja. Sama aja. Jadi sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Tapi ini, ini kalau jumlahinnya gimana? kalau yang di lainnya perkalian dan pembagian itu beda. Kalau pengurangan juga beda. Nanti akan kita pelajari di next lesson-nya. Ini kan masih di penjumlahan ya kan? Misalnya gini, 4 4 tambah 2 tambah 3 5 ya. Kemudian ini juga 4 tambah 2 6 tambah 3. 4 tambah 5 kan 9. 6 tambah 3 juga 9, berarti sama-sama hasilnya 9. Dan ini yang komutatif. Ini asosiatif. Kalau komutatif yang ini. Hmm. Oke, gimana? Hmm. Ya. Bisa dipahami? Ya. Kalau komutatif itu tadi apa? Boleh diulang? Komutatif yang mana? Ini pertukaran tempat. Nah, kalau asosiatif, Positif emang apa? Nanti disebutin. pengelompokan. Pengelompokan. Ya. Oh iya, bentar. Kita stop share dulu karena ini nggak bisa di. Hmm. Ini. Nah, ini dia. Jadi kalau properti properti itu maksudnya sifatnya. Nah, ini dia kalau properti komutatif itu jumlah angka tidak berubah apabila kita mengatur ulang penjumlahannya. Kalau sifat asosiatif untuk menjumlahkan dua bilangan pada suatu bilangan tertentu, kita dapat menjumlahkan suku pertama terlebih dahulu, lalu menambahkan suku kedua ke hasil penjumlahan tersebut. Kalau suku pertama itu sebelumnya pernah dengar suku nggak sih? Suku Ya, suku. bangsa. Ah, Aku nggak tahu. Nggak belum. belum ya. Nah, jadi kalau kasusnya, soalnya yang ini 4 tambah 2 tambah 3, jadi yang 4 ini kita kenal dengan satu suku. Nah, kemudian yang dalam kurung ini 2 tambah 3 itu satu suku. Gitu. Satu suku itu untuk membedakan saja. Ini suku pertama, ini suku keduanya. Nah, tapi kalau Cara suku menjawabnya tinggal ditambah-tambah gitu. iya, cara menjawabnya sama, cuman karena di kalimat ini menggunakan suku, jadi suku itu yang 4 ini suku pertama, yang dalam kurung ini itu suku kedua. Nah, nanti kalau misalnya ke depannya kita belajar aljabar, maka itu sangat berguna kalau tentang suku-suku.
Jabar. Ya, aljabar itu untuk pelajaran lebih lanjut ya, di SMP biasanya. Oke, yang ini gimana bisa dipahami? Tulis aja lah. Hah? Tulis. Mau ditulis? Hmm, Hmm. boleh. Biar nggak lupa-lupa. Iya, oke. Sifat sosial. Tuh. Mhm. Jangan pada Oke, gimana? Hawari? dan yang terakhir nih. Paragraf terakhir. Oh, terakhir. Atau di screenshot layar juga bisa sih. Iya Hmm. nggak sih? Nah, Hawari bisa emang cara screenshot gimana? screenshotnya itu tombol Windows. Tahu nggak Windows. tombol Windows? Yang Tahu ada yang gak kotak empat. jendela? Nah, Hah? iya, yang ada kotak empat. Hmm. Nah, kemudian di keyboard paling kanan atas ada PRTSC. PRTSC. Ada nggak? Apa tadi? PRTSC. Iya. Kenapa? Nah, terus kalau untuk screenshot, klik bersamaan yang tombol yang ada kotak empat itu sama PRTSC-nya. Itu screenshot tuh. PRTSC. Hmm. Oh ini. Nah, PRTSC. ya, coba klik keduanya bersamaan. Lah, nggak bisa. Nggak bisa? Ntar. Hmm. Ini kan PRTSC. Ya, Oh udah. bisa screenshot? Bisa. Nah, tuh. Jadi gitu aja nanti ya. Ini nanti lihatnya di mana? Nanti lihatnya di folder, di file yang kotak kuning. Kalau biasanya Bang. nengok-nengok foto, Oh file. nah, nanti lihat di bagian screenshot. Ya. Oke. Nah, kita lanjut yang ini ya. Jadi, apabila menambahkan beberapa angka, angka-angka tersebut dapat ditambahkan dalam urutan apapun yang nyaman. Hal ini gunanya untuk menyederhanakan perhitungan saja.
Nah, baik. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini 2 tambah 48, 50. Hmm, Tambahin 17, jadinya 67. yes. Kalau yang ini bagaimana? Kalau coba yang ini dulu nih. Ini. Oh, 36 tambahin 14. Hmm, Berarti ini, bentar, 50, 50. Kemudian 23 tambah 7. 30. Jadinya 80. Ya, jadi itu untuk membantu kita saja. Coba kita bekerja di platform ya. Wait. Ini hawarnya, nanti kita lihat sendiri. Nah, ini nih, aku gak mudeng. Di nomor 2 ya. Coba yang ini. Nah, ini udah oke. Yang ini bagaimana? Ini loh, maksudnya yang nomor 10. Ini Nomor apa min juga? nomor 10. Udah 2 kali percobaan ya. Iya, Larak. Nggak mudeng. Ini apa ini? Yang Oke. salah. Eh, sebuah setelah setiap lingkaran ada persegi. Kan yang ditanya pernyataan yang tidak benar ya? Ya kan? Soalnya pilihlah pernyataan yang tidak benar untuk urutan bentuk yang diberikan. Nah, pernyataan yang pertama setelah setiap lingkaran ada persegi. Nah, itu salah ya. Berarti ini harusnya kita centang Oh, karena aku kan yang pertanyaan yang tidak benar. Nah, ini setiap lingkaran itu ada persegi, ada segitiga. Nah, ini salah. Kemudian gambar ke-31 dari urutan ini adalah sebuah lingkaran. Kira-kira nggak. nanti dicek lagi ya. Hmm. Oke, yang kita sekarang yang kelimanya, yang kita yang ketujuh. Hmm, Oke, kita yang pertama ke sini. Oh, berarti kita sekarang perhitungan dulu nih. Ayo, kita menghitung. Hawari di mana nih? Kok nggak nampak ya mukanya di kamera? Oh, Hmm. iya, iya, oke. Nah, yang pertama 36 tambah 9. 45. 45. Next, 34 tambah 50. 84. 84. Nah, yang ini ya gimana? 82 dikurang 6. Eh, 76. Sabar. Tapi ini Ya, 86. 76. Ya kan 76. Kalau ini 6. Bentar. Ini 75 tambah 15. Berarti 9. Bentar.
90, 96. Yes. Ini bagaimana? Ini 81. 81. Oke. Yang ini Ini 67. 67. Oke. Yang ini 12 ini. 12 sama 46. Ini dari semuanya bisa semuanya bisa dari mana aja yang ini? coba yang ini. 12 dengan 18, kemudian 46 dengan 14. Iya dari ini sudah aja lah. 12 tambahin 18, Mm-mm. 30 ya. Yes, oke, 30. Kalau 46 tambah 14, 60. 60. 60 tambah 30, Oh, 90. yes. Ini bagaimana? 51 dikurang 9. 41 dikurang 9. Hmm, 41. Eh, yakin? bukan. 51 dikurangin 9. Hmm, Nah, hmm. itu Kalau empat 50 dikurang 9, sisanya berapa? Satu ya? Hah? 41 kan? 40, 41, Nah, 40. 41. Iya. Kan kalau 50 kurangin 10, 40. Tinggal tambahin 1. Berarti 41. Berapa? 41. Yakin 41? Hmm, yakin. Kayaknya kurang tepat deh. 42. Nah, ya. Oke. Yang ini. 68 tambah 30. Lah 98. 98 ini. 4 kurang 40. Nah, 35. 35. Oke. Ini 57. 57. Oke, ini 8 ini ini 57 tambahin 8. mm-mm. Yang 8 itu pecah dengan 3 dan 5. Berarti itu 65. Nah, ya. Ini Mana? Yang 63 kurang 40, 23. 23. Oke, yang ini. 3. Nah. Ini dari 17 17 ditambah tambah 3. 20. 20. Terus Oke. tuh 39 tambahin 11. 11, 41. Kok 41? 51. Yakin ada satunya? 50 deh. 50. 50. 50 tambah 20. 6. 70. 70. 50 tambah 20, 70. Ya, 70. Oke. Mana nih? Oh, 70. Nah, yang ini 44 dikurang 8 hasilnya Berapa ini 44? Hasilnya itu awal 36. 34. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kita cek apakah benar. Oke, benar semua. Yang bagian B-nya ada ya. Sebutkan bilangan terkecil yang memuat bilangan 7. Yang terkecil ada 7-nya. Ya, yang ada 7-nya. Yang terkecil di sini apa ya? 57. Ini 23 yang terkecil ya. Mana 3. 23? Ini 23 yang hijau. Ya kan? Yang paling terkecil ini jangan lihat 7-nya dulu. Kalau yang terkecil kan 27, kemudian 35, baru 36. Setelah itu Iya. 42 ya. 42, 45.
48 ada nggak? 48 nggak ada. Berarti angka berapa? 47. Kan Berapa? yang terkecil. Ya, Yang terkecil. terkecil yang Yang ada tujuhnya. 57. 57. Ya, kita cek. Ini kok nggak bisa? Baik. Oh, harusnya tadi kita jawab dulu yang ini ya. Mana? Harusnya kita jawab yang ini ya tadi ya. Baru kita Yang centang ya. Tapi ini kok nggak bisa? Ya, kita refresh dulu. Kok nggak muncul? Hmm. Oke deh, kita lanjut ke sini aja. Hmm. Udah kelihatan screen-nya? udah. Udah. Bentar, ini kenapa nggak bisa ditekan? Ini apa yang terjadi? Mulai. Oke, screen-nya udah kelihatan ya? Nah, ini skin apa? Mukanya, Miss. Yang ini ada 3 permen, ada nggak nampak? Nggak ada, cuma mukanya Miss doang. Waduh, Pak. Bentar ya, kita ulang dulu. Oke. Oke, kita ke bilangan asli. Sekarang kalau kita punya 3 permen, kemudian teman menambahkan 2 lagi, berarti kita totalnya punya 5. 5. Oke, kalau yang ini ada 5 permen, kemudian tiga Ya, permen sisa diambil, 2. berarti tersisa 2. 2. Oke, kemudian kalau ada 2 permen hijau dan 4 permen merah muda, berapa jumlah totalnya? 4 permen nih. 6. 6. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ada 3 orang putra di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki mempunyai adik perempuan. Nah, berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Coba kita lihat ya alur logikanya begini. Yang ini adalah putra pertamanya nih. Kemudian berdasarkan cerita tadi, dia memiliki adik perempuan. Wah, Ini adiknya misalnya. Next, yang 2 orang ini bagaimana hubungan dengan gadis ini atau dengan cewek yang ada di sini? Nah, berarti ini adik perempuannya untuk kedua. ya. Berarti berapa banyak anak perempuan yang ada di keluarga Pak Haji? 4. 6. No, satu. Kan ada 3 putra. Bentar. Hah? Karena kan, tunggu.
Karena kan mereka saudara semua. Emang disuruh ngitung apanya? Apa? Disuruh ngitung apa emang? Ini kan ada tiga putra di Laki-lakinya keluarga. apa? Anak, Suara Hawari kenapa ya serak gitu ya? iya. Oh, enggak, maksudnya enggak kedengaran sama Miss. Boleh diulang? Ini, ini emang gak jelas ini. Ini ada tiga putra di keluarga Pak Haji. Setiap anak laki-laki mempunyai adik perempuan. Berapa banyak anak dalam keluarga Pak Haji? Kan mereka saudaraan. Berarti adiknya cuma satu dong, bukan tiga. Ya enggak? Oh, Nah, iya kan? setiap anak laki-laki Punya adik mempunyai satu. ada adik perempuan. Ya, Ini semuanya laki-laki. iya, ini semuanya laki-laki. Yang di atas itu laki-laki semua. Tak, tak kirain tuh tiga putra itu punya ada satu masing-masing. No. Jadi mereka ini karena apa saudaraan, berarti adiknya perempuannya cuma satu, iya kan? Oke, berarti emang ada tiga putra di keluarga Pak Haji. Setiap Hmm. anak laki-laki mempunyai adik perempuan. Hmm. Setiap anak laki-laki. Setiap anak, kan tiga anak laki-laki mempunyai. Ya, Iya, ya, ya. mereka punya adik satu perempuan kan? Tapi kan mereka ketiga-tiganya saudaraan. Bisa dipahami nggak? Berarti ini anak terakhir perempuan ini. Iya. Berarti ini dia, berapa banyak anak perempuan satu, kalau total anak dalam keluarga Pak Haji berarti empat. Nah, kalau ini bagaimana? 3 tahun lalu, Dimas berusia 16 tahun. 3 tahun lalu. Nah, berapa umurnya dalam 4 tahun? Kita cek ya. Ini 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun nih. Berarti seperti grafik ini ya. Nah, sekarang dia ada di tengah ini. Next, berapa tahun telah berlalu sejak Dimas berusia 16 tahun? Berarti 3 tahun. Ya kan? Nah, berapa umur Dimas sekarang? Berarti karena 3 tahun yang lalu kan 16. Berarti 16 tambah 3 sama dengan 19 16 tahun. tahun. Nah, Ini kan tadi katanya 4 tahun. Berarti 20. Kok ini jawabannya 19 tahun? yang mana? Enggak, 3 tahun. Ini kan soalnya di atas. 3 tahun lalu. Oh, Nah, 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun. Berapa umurnya sekarang? Berarti 13 tambah 6, 19. main satu 20. Nah, kemudian pertanyaan terakhirnya tadi, berapa usianya dalam 4 tahun? Berarti 4 tahun ke depan. Sekarang 19 20. tambah 4, ya baru Hah? 3 tahun. 19 ditambah 4, 4. iya. Berarti dalam 4 tahun ke depan, Dimas ini akan berusia 23 Oh. tahun. Gitu. Oh, ini 4 tak kirain. Apa? Dimas tuh umur 16 tahun sekarang. Ternyata Sekarang bu. usianya 19 karena awal ceritanya itu kan 3 tahun lalu Dimas berusia 16 tahun. 3 tahun lalu 16 berarti sekarang 16 tambah 3 berarti 19. Oh, Nah, ditanya berapa umurnya dalam 4 tahun ke depan? Berarti 19 tambah 4 dapatlah 23 tahun. oh, Oke. Yang ini bisa dipahami? bisa. Bisa. Nah, kalau ini bagaimana? Ini soalnya bagus banget nih. Ada dua jalan menuju, bentar, menuju. Bisa Gora. Nah, ini ada dua jalan dari Desa Zara menuju Desa Gora. Berapa panjang rute terpendek yang dapat ditempuh dari Desa Zara ke Desa Gora? Jadi kan ini adalah alurnya. Jadi kalau di matematika ini kita teori graf. Ini namanya teori graf. Nah, teori graf ini sangat penting untuk para misalnya nanti mau jadi apa ya? Ya, Pembangun jalan itu sangat dibutuhkan teori graf seperti ini.
Kemudian di sini kita akan mencari rute terpendek yang dapat ditempuh dari Desa Zara yang paling kiri ke Desa Gora. Kira-kira yang mana? Cara kita Yang menghitung 21 dari desa Kipli Lipki. Desa Zara ke Desa Lipki kalau lewat atas yang berapa kilometer? Eh, ini kan ini 15 32 tambah 21 berarti 53 Ini yang mana nih? yang desa Lipki. Bentar, kan kita dari Desa Zara nih ya kan? Berarti Ah, dari Desa Zara ke Desa Lipki kalau kita lewat atas berapa kilometer? oh, tak kirain ini yang 15 kilometer juga dihitung. No, kita dari Desa Zara berarti kita hitung juga yang 21 dan 17-nya. Baru Doang. tambah lagi 15. Berarti 21 tambah 17 dulu. Hasilnya 38 ya kan? Ah, Yang 38 ditambah 15 berarti 43. 43. Berarti kalau kita lewat atas 43 kilometer nih. Kalau kita lewat bawah 23 tambah 31 berarti 50, 53. 54. 54 nih. 54 jawabannya. Ya, Nah, berarti rute terpendek yang mana? Harusnya kita lewat yang mana? yang 21 kilometer. Nah, yang atas ya. Ya, Oke. Hmm, Waduh, kenapa nggak bisa lagi? kemarin apa nggak bisa itu meeting? Apa? Itu kemarin siapa sih namanya yang ajarin aku meeting itu? Kenapa? Dia ada kemarin kan Miss nggak bisa masuk kan? Iya, betul. Kenapa? Itu digantiin sama siapa? Oh, Kenalan. Miss Vera, Miss Vera. Nggak ada perkenalan ya? Enggak sih, lupa aku. Miss Vera. Nah, baik. Sekarang, Miss mau tanya nih. Kira-kira dari... Oh iya, ini belum terserah. Nah, kira-kira Hawari, kan kasus soal ini, Hawari pernah temui nggak dalam sehari-hari? Nggak pernah sih lihat jalan yang ada kilometer-kilometernya. Enggak, misalnya gini. Kan Hawari misalnya mau ke sekolah nih. Ada dua Hmm, jalur nggak? nggak ada. Satu aja. Ada sih jalurnya, tapi nggak paham kilometernya berapa. Nah, iya, nggak apa-apa. Tapi kan dari waktu juga bisa diukur Hawari, ya kan? Misalnya Hawari Iya, lewat kanan nih. Kalau dari lewat kanan ke sekolahnya misalnya 30 menit. Tapi kalau Hawari lewat kiri, kira-kira mungkin 15 menit. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu contoh seperti yang ini. Nah, oke. Ini kenapa nggak bisa di skip? berarti bisa ngitung pakai waktu. Iya, ke waktu. Kalau misalnya Hawari belum ini belum paham kilometernya ya. Tapi kalau misalnya Hawari udah belajar peta nggak di sekolah? Peta, Ya, peta peta Indonesia, peta dunia. Pernah kan lihat? atlas ya, Iya, di atlas. udah. Nah, di atlas kan kita menggunakan ini ya, titik sama garis-garis ini. Terus kemudian nanti biasanya di bawah dikasih kode, ini kilometer, tapi kalau di atlas itu biasanya pakai perbandingan. Nah, itu Ya, aku sebenarnya kemarin disuruh buat Lampung, peta Lampung. Tapi nggak ada kilometer-kilometernya, nggak ada cuman kilometer. garis. Ah, iya, mungkin karena masih tingkat SD ya. Tapi kalau misalnya kita ke SMA, itu pernah nih Miss buat jarak ini ke sini. Kemudian nanti kita menentukan harusnya kita lewat mana supaya cepat sampai di tempat tujuan gitu. Nah, oke. Yang ini bisa dipahami dulu? Bisa. Bisa. Share bentar. Terus ini berapa hari tuh aku meetingnya tuh? Aku ikut lesnya tuh. Gimana? Ini aku tuh penasaran ini sampai berapa bulan? Ehm, Bentar ya. Nantilah Miss lihat ya. Miss juga kurang tahu nih.
Tapi kayaknya ini kan Hawari ambil yang 32 pertemuan, berarti dibagi dua berapa? Dibagi empat berapa? Apanya? Pertemuan ini kan Hawari kan ambil yang kalau nggak salah mis ya 32 kali pertemuan. Berarti dalam sebulan kan 8 kali. 8, 16. Berarti sekitar 3 bulan lagi ya. Ya, Mm-mm. selama lah. Hawari kesibukannya di hari Jumat Sabtu apa? Selain les? Cuma nggak ada. Nggak ada. Pokoknya aku maunya di hari. Oke. Nah, jadi kan ini masih penjumlahan ya. Nanti kita ke pengurangan, pembagian. Jadi beda-beda gitu ya. Nanti soal paling terakhir itu ya, bilangan campuran. Di terakhir, kalau nggak salah, ini ya, gabungan dari semua yang materi kita pelajari ini. Ya iya, itu apa sih namanya? Waktu itu kita pernah catat kan? Apa? Waktu itu kita pernah catat yang ada Oh, akar-akar. iya, iya. Nanti kita ulas lagi ya. Masih ingat nggak apa saja jenis bilangannya? Cacah, prima, apa lagi ya? Lupa, tapi kan aku catat. Kalau menghitung ke bilangan negatif, udah bisa? Kebilangan negatif pil bulat. Misalnya gini, 5 kurang 4 berapa? Satu. Kalau 4 kurang 5? 4 dikurangin 5. Hmm, 0. Nggak bisa. yakin. Kita udah bahas nggak sih kemarin ini ya, Miss ulangnya? Yang di sini deh. Oh, itu tuh di bilangan bulatnya. Iya, yang Apa? pakai bilangan ada bilangan positif, ada nol, ada negatif. Aku masih sulit anuin bila apa sih kalau nggak pakai itu garis bilang. Iya, pakai garis bilangan. Oke, sekarang bayangkan ya, kita di garis bilangan nih. Kemudian tadi 5 kurang 4, 1. Sekarang kalau kita balik, 4 kurang 5. Berarti kita awalnya di positif 4, kita ke 4. kiri sebanyak 5 kali. Berarti kita ada Berarti di satu. negatif. Negatif 1. Ya, jadi kalau pengurangnya itu lebih kecil dari yang dikurangi. 4 kan lebih kecil dari 5 nih. Berarti hasilnya pasti negatif. Negatif. Kalau bedain kalau negatif itu kalau pengurangan Kalau dari pengurangan, negatif apa dari positif? gimana? Kalau pengurangan? Negatif atau positif? Kalau pengurangan itu negatif. Oh, berarti kalau tambah positif. Ya, tambah Negatif itu positif. yang di sebelah kiri ya? Yes. Negatif sebelah kiri, terus nanti di tengah-tengahnya ada nol, di kanannya positif. Bang. Itu ya. Oke, satu lagi Nanti misalnya boleh? ya 6 kurang, 6 kurang 2 berapa? 6 dikurang 2 Hmm, berarti 4. 4. 6, 2 kurang 6? Berarti kita di 6-nya ya. 2 Berarti kurang ya 6. Berarti 2 di positif 2 ke kiri positif sebanyak 2. 6 kali. Nah, hmm, tuh gimana ya? Nah, ini kan 2. Nah, Mm-mm. berapa tadi? 2 ke 6. Ya, kita di positif 2 dikurang 6. Berarti kita ke kiri sebanyak 6 langkah. Ya, satu. Ini tuh Ya, berarti satu. Habis satu zero. Zeronya itu nggak iya usah. dihitung, dihitung, dihitung. Sekarang berarti 2 ke 1 ya? Iya, 2 ke satu, Satu, 1 ke 0. 2, 3, 4, 5. Mm. 7 ya? Oh, negatif 7. Kok jadi 7? Negatif 5. No, Eh, negatif 4. Iya nggak? iya, Negatif 4 yang benarnya. ada, iya. Bentar, apa perlu kita coba bahas dikit? Biar ini. Nah ya, coba tulislah. Buat dulu garis bilangannya gimana? Garis bilangan. Ya, yang ada positif, negatif, dan di tengahnya nol. Nggak bisa ini garis buat garis ya gara-gara
Eh, Oh, gara-gara itu, apa sih namanya, mousku rusak, diinjek. ini deh. Ini juga nggak lurus ya. Wait, kita hapus. Misalnya, nah ini 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4. Tadi kan 6 kurang 2 4 ya. Nah, Sekarang, sekarang 2 kurang 6. Berarti kita ada di positif 2, ke kiri sebanyak 6 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif. satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya kan? Zeronya juga hitung juga, Iya, zeronya dihitung. hitung kayak angka satu ya. Iya, kan kita Oh, hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau jadi yang zero ini nggak ya, dihitung. apa yang bisa Hawar lihat dari yang ini? 6 kurang 2 4. Kalau 2 kurang 6 -4. Jadi, kalau Hmm. misalnya tadi Miss bilang kan 6 kurang 2 itu sama dengan 4 ya. Kalau Miss balik, 2 kurang 6, sebenarnya Hawari tinggal nambahin ini aja, negatifnya. Selesai. Oh, berarti -4. Iya, Coba lagi, coba kasih soal lagi. satu soal lagi ya. Ini kita hapus. Berarti sama aja gitu Iya, sama jawabannya. aja. Itu untuk mempercepat saja. Kalau menghitung untuk membuktikan itu sangat penting. Tapi kalau cepat ya tinggal tambahin aja. Sekarang kalau 8 kurang 3, 5, 3 kurang 8, 3 kurang 8, -5. iya gitu aja. Oh iya, yang benar-benar. Nah, paham kan? Wah, Nah, kalau sekarang begini soalnya. Negatif 2 tambah negatif 3. Ini bagaimana? Oh, jangan yang ini dulu deh. Kalau yang ini. Negatif 2 kurang 2. Berarti ini bagaimana? berarti kemana ini? Ke kanan apa ke kiri? Kiri ya? Iya, kiri. Berarti posisi Berarti, awalnya kita di negatif 2 berarti di sini ya. Karena dikurang 2 berarti kita tetap ke kiri juga meskipun dia udah di negatif. Berarti oh, berarti kita ke positif kiri dua 4 ya. kali. 1, 2. Ya, berarti dia di negatif 4. Jadi negatif ya, kamu sih. Ya, negatif 4. Kemudian kalau yang soal yang atas bagaimana? Kalau ini, Mana yang mana? Ini. negatif 2 tambah dalam kurung negatif 3. Ini, eh, siapa Ini sih kan yang ada dapat dua ya. Ini kan terus? ada dua ya. Negatif dan positif ya. Iya kan? Ya, Nah, ini negatif, ini positif. yang ini negatif 2. Kemudian ditambah itu kan positif ya. Nah, ditambah dalam kurung negatif 3. Berarti di sini kita menemukan kalau ada dua buah nih. Ada positif, ada negatif. Nah, jangan lupa sifatnya kalau positif kali negatif apa? Gimana? Kan kemarin ada sifat ya. Kalau positif kali positif sama dengan positif. Hmm, Kemudian kalau dia, negatif kali negatif, dia aku lagi nyari catatanku di mana ya? oh ya. Kemudian kalau dia positif ketemu dengan negatif, pasti negatif. Kalau negatif ketemu positif, berarti sama dengan negatif juga tuh. Oh Nah, ini nih. berarti Ini, ini berapa ini? Ini negatif, tambahin positif. hmm, ini kita selesaikan dulu. Negatif 2 tambah negatif 3 ini positif kali negatif, berarti kita yang di sini ya. Positif kali negatif, berarti negatif ya. Hmm. Berarti ini menjadi negatif 2 dikurang 3. Ya, berarti satu, nah 5, -5. Iya, betul. Oke, bisa dipahami? Ini nanti kita belajar bilangan desimal nggak sih, Miss? Desimal, iya, next ya. Tapi ini kan kita Oh, masih di penjumlahan nih, ke pengurangan.
pembagian, perkalian, baru nanti ke desimalnya. Aku di sekolah udah desimal loh. Uyeng. Gara-gara Desimal, aku setiap matematika di sekolah tuh latihan terus, latihan futsal terus. oke, contoh soal desimal yang Hawari punya seperti apa? Contohnya, hmm, itu loh yang 12 ini koma 4 kali 2,5 sama dengan 31,00. Yang koma-koma itu loh. Ya, yang koma-koma ya. Juga next juga pola persen. Iya, tapi kalau misalnya kita mau bahas juga boleh sih. Tapi ini waktu Besok kita ya. terbatas ya. Nanti aku ada ulangan. Kapan ulangannya? 16 November. 16 November, berarti masih bisa minggu depan ya kita bahasnya ya? Ya, berarti nanti itu ya. Bantuin anuin soal caranya. Ya, Kira-kira oke. Minggu orang depan tuanya kita sih. ke minggu depan kita desimal ya. Ya, Bentar. Oh, jadinya belum terlalu masuk. oh gitu. Berarti untuk minggu ini kan kita jadwalnya Jumat ya. Hawari jam belajar matematikanya hari apa? Belajar hari Kamis. Kamis. Oke, nanti Miss. Kamis sama Senin. Berarti Senin besok udah masuk ya? Udah. Oke. Jadi kira-kira ada kesulitan nggak kalau mengerjakan tugas? Gue apa? Tugas-tugas Hawari banyak kan tadi? Iya. Iya, oke. Nah, boleh dikirimkan sebagian ke Miss. Nanti Miss bisa bantu. Cuman kalau untuk pembelajaran ini nggak bisa kita bahas karena waktu kita udah mau habis kan. Jadi mungkin nanti di catatan Miss uraikan aja gitu. Apa soal tugas-tugas apa? Ya, tugas-tugas Hawari yang nggak bisa diselesaikan. Di di sekolah. Iya, di sekolah. Oh, tugas-tugasku pakai kertas ulangan. Aduh. Iya, nggak apa-apa fotoin. Nanti kan Miss kirim fotonya, foto jawabannya, terus nanti tinggal disalin ulang gitu. Oh, Hmm. Ya, tapi aku cari dulu lah. Gara-gara ah, aku itu tak kasih ke orang tuaku. Tapi sibuk. oh gitu. Nah, nanti kalau nggak bisa, coba fotoin aja ke Miss ya. Ya, Baik. Nah, di sini kita 5 menit lagi ya, bentar. Itu tadi sampai mana nih? Satu lagi deh ya. Tapi ini, oh, enggak. Kita wait, oh, dari sini deh. Nah, satu soal lagi ya. Ini kita melatih logika saja. Hmm. Bagusnya ini. Oh, oke. Oke, sekarang kita punya soal nih. Iqbal dan Dimas telah bersama selama 11 tahun. Kemudian berapa hmm. umur mereka akan bersama dalam 5 tahun lagi? Berarti ini posisinya. Sekarang Iqbal dan Dimas 11 tahun nih. Udah bersama. Kemudian berapa umur Iqbal dalam 5 tahun? Berarti Iqbal Dalam plus 5, Dimas juga plus 5, ya kan? ya Nah, sekarang berapa tahun Iqbal dan Dimas akan bersama? 6. 10 tahun. Ya, kan ditambah 5 5, masing-masing 5 tadi kan? Oh, Nah, oke, berarti berapa umur Iqbal dan Dimas dalam 5 tahun tersebut? ini 10 tambahin 5. Iya, 10 tambah 5 Ini tambah 5. dua-duanya digabung ya? Iya, jadi ini total umurnya sebenarnya. Total, oh totalnya Iya, semuanya. total. Kalau dua masing-masing puluh kan satu mm-mm, totalnya 21 dalam Oh, 5 tahun. aku kira tuh persatuan ya ternyata gabungan. Gimana?
Tak kirain cuman hitungnya satu-satu. No, Tadi kan coba dulu. di soalnya bersama. Mana? Kan Telah soalnya dia bersama. bersama. Oh, Hmm, ya, jadi ya. kata kuncinya itu ada di soalnya bersama ya. Mm. Oke. Nah, nanti tugas di platform boleh dicoba selesaikan juga ya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada soal yang mau Miss bantu, boleh dikirimkan, tapi kirimkan malam ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Hawari, paham nggak kalau Miss menjelaskan? Paham. Paham ya. Oke, thank you for today and see you next week. Ya. Ya. Nah, Miss Martin ya. Ya, aku pengen.